Alhamdulillah wasi'al fadli wal ihsan wa mudha'ifil hasanati li zawil imani wal ihsan al-ghanni allazi lam tazal sahaibu judihi tasihul khairati kullu waqti wa awan al-alimi allazi la yakhfa alaihi khawatirul janan al-hayya al-qayyum allazi la taghidu nafaqatuhu bimaradduhu riwal azmani al-karimi allazi ta'azzana bil mazidi li zawish syukrani ahmaduhu hamdan yafuku al-adda wal husbani wa ashkuru syukra nanalu bihi min mawahib radwani asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ayyuhal ikhwanu usikum wa iya bitaqwallah wa ta'atihi bimtisaili awamarihi wajtinabi nawahihi. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama dan yang lebih utama, marilah kita selalu mengucapkan rasa puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia ini, yaitu hari Jumat. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa nikmat kesehatan, sehingga kita selaku muslim dapat melangkahkan kaki menuju masjid yang kita cintai ini guna melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Yang kedua kalinya, salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selaku umatnya yang selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau mendapatkan syafaat darinya di yaumil qiyamah. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selaku khotib, kami secara pribadi mengajak kaum muslimin dan muslimat sekalian, marilah kita selalu meningkatkan kadar iman serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Adapun judul khutbah kita pada Jumat kali ini yaitu sejarah perjuangan umat Islam di bulan Syawal. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Syawal menjadi saksi sejarah yang sangat fenomenal bagi kaum muslimin pada masa-masa awal kedatangan Islam. Pada saat itu, umat Islam sebagai agama yang asing bagi masyarakat Arab tentu mendapatkan banyak ancaman, mendapatkan banyak hinaan dan cemooh dari orang-orang yang tidak senang dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir Quraisy terus mengancam orang-orang yang mengikuti Nabi. Mereka dimusuhi, dikhianati dan dianggap asing keberadaannya. Bahkan terkadang orang-orang Quraisy tidak segan-segan untuk membunuh kaum muslimin tersebut. Namun dengan kesabaran, dengan ketabahan dan keimanan yang kuat, umat Islam bisa menjalani semua itu dengan ikhlas. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, wallazina jahadu fina lanhadiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan dari kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Kisah Al-Ankabut. Berikut merupakan sejarah-sejarah perjuangan kaum muslimin dalam mempertahankan ajaran Islam yang patut kita renungi secara bersama untuk bisa menjadi hamba yang terus berusaha meningkatkan
takwa dan meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama peristiwanya perang Uhud. Imam Ibnu Katsir dalam salah satu karyanya Sirah Nabawiyah, Ibnu Katsir mengatakan bahwa setelah umat Islam menunaikan ibadah puasa yaitu di bulan Ramadan, mereka akan mendapati tantangan-tantangan perang dari orang-orang Quraisy disebabkan rasa dendam mereka karena terbunuhnya saudara mereka dalam perang Badar. Pimpinan kaum Quraisy mengajak rakyatnya untuk menuntut balas kekalahan ini. Terjadi tepat pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Dalam perang ini, pasukan umat Islam terdiri dari 1.000 orang yang dipimpin oleh Rasulullah SAW dengan disertai 2 tentara kavaleri dan 100 pasukan mengenakan baju besi. Nabi juga mengutus 3 penglimanya, yaitu Mus'ab bin Umair, Usaid bin Hudayr, dan Hubab bin Munzir. Sementara pasukan kaum Quraisy terdiri dari 3.000 orang yang dipimpin oleh Abu Sufyan dengan disertai 100 tentara kavaleri dan 700 pasukan mengenakan baju besi. Alhasil, dalam perang ini mereka benar-benar membalas kekalahan mereka. Umat Islam dipukul mundur dan akhirnya kalah. Yang kedua yaitu perang Khandaq atau perang Parit. Tepat pada tahun kelima Hijriah, di bulan Syawal umat Islam kembali mendapatkan tantangan perang, yaitu perang Khandaq. Perang ini diikuti oleh 3.000 orang personil umat Islam melawan koalisi kaum kafir dengan kekuatan 10.000 personil yang terdiri dari koalisi orang kafir Mekah, kaum Yahudi, orang-orang Quraisy, dan beberapa kelompok konspirasi. Terjadinya perang Khandaq disebabkan seruan dari orang-orang Yahudi kepada beberapa kelompok pembesar suatu suku. Mereka sangatlah emosi dan merasa sangat terhina ketika melihat kaum muslimin semakin luar biasa dan semakin luas dalam menyebarkan agama Islam. Mereka juga iri ketika melihat keuntungan yang selalu diraih oleh kaum muslimin tersebut. Kaum Yahudi mulai membangun strategi dengan cara melakukan konspirasi baru untuk mengumpulkan pasukan yang banyak guna menyerang kaum muslimin. Rencana jahat itu pun terdengar oleh kaum muslimin dan disampaikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian ia mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Dalam musyawarah tersebut, Salman Al-Farisi menawarkan sebuah gagasan cemerlang. Ia mengusulkan agar umat Islam menggali parit di wilayah utara kota Madinah, yaitu daerah yang bisa menghubungkan antara kedua ujung daerah Haran Waqif dan Haran Al-Wabrah. Daerah ini juga merupakan satu-satunya jalan terbuka di hadapan pasukan musuh. Sementara pada sisi lainnya sudah menjadi sebuah benteng karena terdapat gunung-gunung yang tinggi yang dipenuhi pohon kecil dan dikelilingi pohon-pohon kurma, sehingga bisa menyulitkan bagi unta dan pejalan kaki untuk melewatinya. Strategi ini pun diterima oleh Rasulullah SAW serta para sahabat yang lain. Mengingat jumlah pasukan tentara musuh yang begitu besar dengan strategi cemerlang, seorang Salman Al-Farisi, persatuan dan kekompakan umat Islam, akhirnya mereka pun menuai sebuah kemenangan. Yang ketiga yaitu perang Hunain. Tidak berselang lama dari terjadinya perang Khandaq, umat Islam kembali mendapatkan tantangan untuk berperang, yaitu perang Hunain. Tepatnya pada bulan Syawal tahun 8 Hijriah. Perang ini pun diikuti oleh 12.000 personil yang terdiri dari 10.000 penduduk kota Madinah dan 2.000 dari kota Mekah, sementara pasukan musuh terdiri dari 20.000 personil. Pada awal perperangan, umat Islam pun berhasil dipukul mundur oleh pasukan kafir. Strategi musuh yang diprakarsai oleh Malik bin Auf cukup ampuh dan untuk membuat pasukan Islam lari tunggang langgang dan terpecah di lembah Hunain. Namun akhirnya Rasulullah SAW memanggil pasukan umat Islam untuk mundur dan menyampaikan kabar gembira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sebuah kemenangan pada umat Islam dalam perang ini. Perang pun kembali meledak. Semangat pasukan Islam kembali memuncak. Tak ada yang bisa menghalangi mereka untuk meraih kemenangan. Hingga pada akhirnya kemenangan bisa mereka dapatkan. Masyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa sejarah sebuah perjuangan umat Islam yang terjadi pada bulan Syawal yang harus kita renungi secara bersama.
Jika pada bulan Ramadan umat Islam terdahulu berupaya untuk menunaikan ibadah wajib berupa puasa, maka di bulan Syawal mereka pun harus siap untuk mempertahankan akidahnya. Upaya mereka dalam mempertahankan Islam tidak semudah mempertahankan Islam seperti kita saat ini. Karenanya marilah kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Kemenangan umat Islam dalam beberapa peperangan di atas merupakan salah satu konsekuensi dari janji Allah Subhanahu wa taala bahwa siapa saja yang menolong agamanya akan Allah berikan sebuah pertolongan, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Muhammad ayat 7 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbat aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Demikianlah khutbah singkat pada Jumat kali ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, umumnya para jemaah sekalian dan khususnya pada diri khotib sendiri. Semoga bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semuanya. Kita dan digolongkan sebagai hamba yang istiqomah dalam menjalankan semua perintah dan menjauhi larangannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yaumil karim. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal musliman al-ahya'i minhum amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.